Sudut pandang kita didukung oleh Ya, terima kasih Anda masih kembali bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Pak Joni, ini tadi hal yang cukup krusial dan juga menantang ya. Memasuki kuartal kedua ini memang pariwisata kita, tapi tentunya kita harus terus merawat cita pariwisata. Tapi kalau misalnya dilihat, ini ada data yang menarik. Pada saat libur lebaran aja, libur panjang lebaran, data dari GIPI menyebut bahwa okupansi hotel di daerah favorit hanya bertahan 7 hari lalu anjlok. Apakah ini memang sebuah sinyal ya, alarm keras kalau daya beli kita emang lagi sakit nih? Iya, saya pikir semuanya akan slow down. Ya. Memang biasanya setelah lebaran itu kan mereka karena baru melakukan perjalanan akan menurun. Itu secara umum. Tapi sekali ini diperparah karena adanya peperangan di Timur Tengah. Ya. Makanya semua perekonomian dunia terganggu. Ya, karena harga bahan bakar kan naiknya luar biasa nih. Nah, dengan kenaikan itu semua industri terganggu, produksi terganggu. Ya. Akhirnya lapangan kerja terganggu. Ya. Akhirnya ekonomi terganggu karena daya beli masyarakat menurun. Kalau industri pariwisata, para UKM, omsetnya menurun, para hotel seperti yang tadi diceritakan, informasi dari GIPI mengatakan bahwa akan bertahan tidak lama. Gitu. Hanya seminggu ya paling lama ya, Bayangin, mereka kalau sudah dalam kondisi gitu, mereka juga akan macet ke bank. Nggak bisa bayar cicilan ke bank, nggak bisa bayar bunga. Semuanya akan susah. Jadi, dengan sebuah kejadian itu, efeknya luar biasa. Makanya pemerintah kita harap betul-betul harus sangat bijak bagaimana apa yang harus di-stop, apa yang jangan di-stop. Karena industri pariwisata itu menyangkut hampir 10% dari tenaga kerja se-Indonesia. Itu luar biasa itu angkanya, dan kalau itu dikalikan satu keluarga, satu orang itu menghidupkan 4 orang, itu berapa orang yang akan terdampak dengan kehilangan penghasilan. Jadi ini harus hati-hati, harus sangat bijak. Ini kan kita sebenarnya sudah pernah punya pengalaman sebelumnya saat COVID kemarin. Betul. Ya. Nah ini Pak Joni kan sebenarnya sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata ini yang sudah mengalami lah ya berbagai macam krisis. Nah yang untuk kali ini apakah masih lebih bisa dibilang ya masih lebih landai dibanding COVID atau justru lebih rapuh nih? Kekuatan daya tahannya seperti apa? Menurut saya ini akan lebih rapuh. Oh, kenapa tuh ya? Karena dampaknya secara global lebih parah. Lebih parah. Jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Sekarang aja belum perang dunia, baru perang di Teluk. Kondisinya sudah kayak begini. Bayangin aja kalau perang masih berlanjut 2 minggu lagi. Atau sebulan lagi. Terus jangan sampai ada negara-negara yang nimbrung, setia kawan ikut nimbrung perang. Ini kan kacau nih, seluruh dunia akan terpengaruh. Nah ini dampaknya luar biasa. Sebenarnya kan dalam kondisi kayak gini ya, apalagi dengan fluktuasi rupiah yang mungkin saat ini masih bisa dibilang ada pelemahan gitu. Bisa jadi ini saatnya kita bisa berpromosi wisata murah di Indonesia terhadap wisatawan mancanegara, karena kan ada target yang ambisius nih dari pemerintah untuk tahun ini saja 2026 17 juta wisman. Tapi dengan adanya pembatalan 47.000 penerbangan hanya karena dampak dari krisis tadi, konflik tadi, apakah ini masih realistis gitu kalau kita bicara tahun ini? Saya kira dengan sudah terjadinya ini, ya kan ini bukan ramalan lagi. Ini kan sudah terjadi di kuartal pertama. Pemerintah seyogianya harus segera merevisi target, melihat kenyataan yang ada. Ini sebuah kenyataan yang sudah terjadi, ya, bukan sebagai prediksi
akan terjadi. Ini sudah terjadi. Dan pembatalan-pembatalan penerbangan dari internasional menuju ke Bali itu sudah real terjadi. Iya. Ya kan? Belum lagi kita lihat dampaknya. Bisa kepikir nggak mereka jadi turis datang ke Bali yang schedule-nya akan pulang di minggu depan, ternyata penerbangannya batal, tidak terbang, mereka tidak bisa pulang. Dan belum tahu kapan pulangnya. Dan mereka sudah nggak punya uang saku, nggak punya uang belanja. Mereka harus tinggal di mana, makan apa. Ini dampak sosial yang harus dipikirin loh. Jadi tidak hanya ya udah kalau nggak datang ya sudah. Tapi yang sudah terlanjur datang bisa pulang nggak? Mereka terkatung-katung di Indonesia jadi beban loh. Iya, benar. Ya, pemerintah nggak bisa bilang saya angkat tangan, itu urusan kamu. Emang mau suruh dia tinggal di pinggir jalan? Itu dampak sosial yang harus Iya. benar diperhatikan ya. Dampak sosial buat pemerintah daerah juga gede itu. Betul, Jadi betul. mereka harus betul-betul membuat perencanaan bagaimana solving problem. Ini hal yang tidak bisa dihindarin. Karena sebagai tamu, sebagai turis mereka sudah datang di Indonesia. Ya. Bicara masalah mereka punya asuransi, yes. Ya, tapi asuransi kapan cairnya? Sementara asuransi belum cair, siapa yang harus nanggung? Iya, Dari iya. mana dananya? Banyak hal rentetan yang harus dipikirin oleh pemerintah sesegera mungkin. Ini menarik karena sejauh mana sih kalau misalnya ini sudut pandangnya Pak Joni ya, sejauh Iya. mana sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan mitigasi, karena kan banyak tadi strategi pemerintah yang sudah kita lihat dari tayangan sebelumnya. Tapi saya ingin membacakan dulu pertanyaan dari sahabat Eljon nih Pak Joni yang sudah bergabung bersama kita via live chat. Terima kasih banyak sahabat Eljon yang sudah berpartisipasi dan ingin bertanya langsung. Ada dari @Rizky Wijaya. Bagaimana sih strategi jangka panjangnya nih agar pariwisata tetap kompetitif di pasar global? Mungkin maksudnya pasar pariwisata Indonesia ya khususnya gitu. Ya, saya pikir ke depannya pemerintah itu mungkin bisa merancang pariwisata itu dalam 3 ring. Ring yang paling dekat dengan Indonesia, artinya wilayah-wilayah yang paling dekat dengan Indonesia, yang jaraknya menengah, dan long haul, jarak jauh. Ya. Nah, yang dekat itu juga negaranya harus dibuat seberagam mungkin. Karena dampaknya, kita lihat saja sekarang, kondisi perang ini yang berdampak di ASEAN saja itu berbeda-beda. Iya. Ada negara yang harga minyaknya sudah 3 kali lipat, ya kan? Ada negaranya baru naik 40%. Ada negara yang naik 20%. Semua negara mempunyai strategi berbeda-beda. Dan semua negara punya penduduk, masyarakat, mempunyai tingkat kemakmuran yang berbeda-beda. Ada yang masih mampu melakukan perjalanan, ada yang sudah tidak mampu. Nah, kalau kita bisa bikin ring yang paling dekat dengan Indonesia, seragam mungkin ada negara tertentu yang terdampak, negara tertentu yang tidak terdampak. Iya. Nah, baru menengah, baru jarak long haul. Nah, ini harus kita bangun sesegera mungkin supaya kita tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Iya juga sih, benar-benar Iya kan? harus Nah, banyak keranjangnya ini. Betul. Jadi sumber masuknya ini harus banyak, walaupun kadang-kadang ada yang saya sering dengar orang tertentu bicara, oh kita harus quality tourism, kita maunya jual yang mahal, kita maunya jual yang luxury. Emang semua industri domestik sudah siap untuk menghadapi yang luxury? Iya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi sekarang bisa jadi semua pariwisata dianggapnya luxury ya. Dengan daya beli yang tertekan ini, bisa nggak kayak gitu menurut sudut pandangnya Pak Joni ini? Justru akan terjadi suatu hal yang akan terbalik ya. Jadi bagi mereka yang tadi sombong memposisikan diri di bintang 5 eksklusif yang jual harga tidak mau di bawah 300 atau 400 US dollar per malam. Iya. Sekarang mungkin melihat kondisi begitu, daripada kamarnya kosong dia harus bayar listrik, dia harus bayar karyawan, harus bayar maintenance. Mungkin ditawar 200 juta pun dia terpaksa turunin. Jadi nggak bisa lagi bicara luxury sampai kemana gitu loh.
Ya, karena dia butuh hidup juga. Dia butuh turnover untuk mengcover cost-nya. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang harusnya kita dari awal, kita jangan terlalu hanya satu market. Saya mau kejar yang ini. Kalau menurut saya, akan lebih bijak kita kejar semuanya. Harus ada diversifikasi itu ya. Betul, semuanya, karena semuanya itu ada pasarnya. Jadi kalau jatuh satu mungkin ada yang ngebalancein yang lain. Kalau kita hanya satu market aja yang kita kejar, yang lain kita biarkan, udah biarin. Kalau yang murah itu mereka bisa berkembang sendiri, nggak usah kita perhatikan, nggak usah kita berikan fasilitas gitu. Begitu yang besar ini, yang hebat ini anjlok, yang kecil ini tidak tumbuh, semua kita habis. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada strategi ya dari pemerintah, di mana akan melakukan shifting market tadi, akan ada diversifikasi dari tadinya pasar Amerika Serikat, Eropa, bahkan Timur Tengah tentunya, akhirnya sekarang shifting nih ke Asia dan Australia. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari kualitas belanjanya, akan sangat-sangat ada ketimpangan atau gap yang luar biasa, karena kan sudah tahu kalau kualitas belanjanya orang-orang Eropa, Timur Tengah itu ada di sini. Sementara kalau Asia kan biasanya di sini. Nah, kalau sudut pandangnya Pak Joni melihat ini seperti apa? Banyak infrastruktur yang harus dibenahin. Indonesia ini masih belum masuk dalam satu kategori surganya belanja dunia. Iya. Ya kan? Jadi bagus kita menghunting pasar itu. Kita anggap pasar itu bagus. Orang yang kuat belanja banyak, ya masih bisa kita hunting. Tapi jangan lupa, contohnya kita punya wisata religi. Itu belum maksimal. Kita lihat ada berapa jumlah penduduk Buddhis di dunia ini. Yang kangen seumur hidup pengen satu kali aja datang ke Borobudur. Sudah berapa persen yang kita hunting? Seberapa besar promosi kita di market itu? Kita lihat di dunia ini banyak negara mempromosikan wisata medical. Betul. Medical tourism. Bahkan medical aja bisa jadi turis. Iya. Seberapa besar sih pangsa pasar Indonesia untuk medical tourism? Banyak. Jangan-jangan malah terbalik. Lebih banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri daripada orang luar negeri datang ke Indonesia. Jangan-jangan kalau kita lihat angka di balik layarnya bisa jadi ya. Betul kan? Nah, ini kan semua pasar. Pasar itu jangan dianggap kecil. Pasar ini semuanya harus dibangun dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memang sudah bidang itu. Nah, pemerintah bangunlah infrastruktur menuju ke sana. Ya, misalnya nih, secara penerbangan kita mengetahui kalau mau pergi kemanapun yang paling mudah, terbang ke Singapura, kita bisa terbang kemanapun seluruh dunia. Betul. Artinya Singapura memposisikan diri sebagai hub. Ya, akhirnya orang singgahlah 3 hari di Singapura, 2 hari di Singapura. Jadi tertarik ya. Itu kan menjadi sebuah destinasi yang jangka pendek tapi volumenya besar. Kita lihat lagi, sekarang kalau mau cari tiket yang paling murah ke seluruh dunia, coba kita cari. Paling murah Jakarta, Kuala Lumpur, baru ke negara lain. Kenapa? Dia bisa membuat negaranya sebagai bagian dari part of destination. Dia membuat di sana itu nyaman, murah, orang ya udahlah terpaksa mampir deh 2 hari karena gue dapat tiket lebih murah. Akhirnya orang mampir ke sana. Nah, sebenarnya kan peluang-peluang seperti itu banyak. Hanya pemerintah mau nggak berkorban untuk yang ini gue subsidi, gue mau nangkap market ini. Yang ini gue ngalah dikit, gue nangkap market ini. Bagaimana membalancekan supaya semua pundi-pundi itu terisi secara merata. Jadi jangan hanya satu market aja kita pengen kejar itu. Berarti kalau misalnya kita lihat sebenarnya secara mitigasi tidak mungkin terrealisasi secara sempurna begitu ya. Pada saat di eksekusinya ini tidak ada benang merah yang akhirnya mau kemana sih sebenarnya? Betul. Arah pariwisata Indonesia itu. Jadi market itu harus dibangun semakin beragam.
kita mau bacakan satu lagi nih, sahabat Eljon yang udah ngantri ya, Pak Joni yang ingin bertanya langsung ini, seberapa penting sih etika dan keberlanjutan dalam membangun kepercayaan wisatawan? Ini dari Gilang Kadafi. Bagaimana kita membangun lagi kepercayaan para wisatawan ini, seberapa penting sih biar membalikan lagi citra pariwisata kita nih? Oh, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting ya? Sangat-sangat penting. Tidak ada bisnis yang tidak perlu promosi. Betul. Trust itu nomor satu ya? Iya. Bangun branding, ya, Indonesia sebagai tourism destination. Ya, kita kan Indonesia pernah beberapa kali itu dapat predikat destinasi yang terbaik. Iya. Ya, itu perlu tetap dipertahankan. Artinya promosi harus. Bagaimana brand kita ada di dalam otak orang-orang. Jadi kalau ditanya, kalau kamu mau libur tahun depan, kamu pilih negara mana? Sebutin 5 negara. Bisa nggak dia sebut? Gue mau ke Indonesia. Kalau misalnya dilakukan survei seperti itu, apakah sudah ada ya branding seperti itu ya? Branding Indonesia itu sangat penting di dunia internasional. Makanya kenapa saya buat Miss Tourism Universe. Kita pengen promosi. Ayo pemerintah promosi, silakan. Organisasi-organisasi seperti GIPI, ya, Asita, PHRI, promosi, silakan. Tapi swasta juga ikut promosi. Ayo semuanya nimbrung, kita bawa satu bendera, benderanya Indonesia. Wah, ini menarik Pak Joni karena saya pengen mengupas nih, sudah sejauh mana nih efektivitas branding khususnya dari banyak ajang dan tadi salah satunya Miss Tourism Universe ini ya, yang bisa membantu mempromosikan dan menaikkan citra pariwisata. Tapi jangan kemana-mana tentunya sahabat Eljon, kita akan segera kembali di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh